Hai semuanya, jadi hari ini aku akan nemenin kalian dengan cerita horor. Puppy Tales gonna tell you a story. So, don't go anywhere, cause I'm going to tell you the story in detail. Oke guys, siapin makanan dan cemilan kalian. Kali ini kisah horor ini akan dimulai. Oke, jadi ini adalah cerita pengalaman horor dari salah satu netizen di TikTok. Aku ambil dari sebuah komentar di sebuah video. Jadi judulnya Bau Obat Itu Tercium di Kamar. Oke, langsung aja guys. Malam itu aku cuma berniat begadang biasa bersama temanku yang menginap di rumah. Awalnya semuanya normal. Kami ngobrol, bercanda, sampai akhirnya temanku memutuskan untuk mengajak bahas cerita horor sekitar jam 12 malam. Jujur aku sebenarnya udah gak mau. Aku bahkan bilang, udah tidur aja deh. Tapi dia tetap maksa. Ingin bahas yang serem-serem katanya. Karena bingung mau cerita apa, akhirnya kami memutuskan untuk menonton videonya Kak Nadia Omara. Di video itu ada bagian saat Nadia mencium bau obat yang tiba-tiba muncul begitu saja. Entah kenapa, sejak bagian itu aku mulai merasa gak nyaman. Bulu kuduku berdiri. Ditambah lagi ada jumpscare yang bikin kami refleks kaget bareng. Setelah selesai menonton, suasana kamar langsung terasa beda. Dan beberapa menit kemudian, aku mencium bau yang sama. Bau obat. Awalnya aku pikir cuma perasaanku aja. Tapi aku langsung menoleh ke temanku dan bertanya pelan, "Kamu nyium bau obat gak?" Dia diam sebentar, lalu menjawab, "Iya." Saat itu kami mulai takut. Tapi kami mencoba berpikir positif dan memutuskan untuk tidur sekitar jam 1:15. Aku sempat tertidur sampai akhirnya aku terbangun tepat jam 3 pagi. Karena sudah terbangun, aku memutuskan untuk sholat tahajud. Rumah saat itu benar-benar sunyi. Semua lampu redup dan temanku masih tertidur. Tapi saat aku sholat, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Perasaannya datang dari pojok kamar. Aku mencoba fokus dan tetap melanjutkan sholat. Walaupun merinding mulai terasa di seluruh tubuh. Begitu selesai salam, rasa takut itu malah semakin kuat. Aku buru-buru kembali ke tempat tidur. Dan saat mencoba memejamkan mata, aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku dari jauh. Aku langsung menutupi seluruh tubuh dengan selimut sambil membaca doa dan ayat kursi berkali-kali sampai akhirnya tertidur lagi. Tapi malam itu belum selesai. Aku kembali terbangun. Kali ini, tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali. Aku sadar. Aku ketindihan. Aku mencoba berteriak, tapi suara tidak keluar. Aku mencoba bergerak, tetapi tubuhku seperti ditahan oleh sesuatu. Dalam panik, aku cuma bisa membaca doa di dalam hati. Entah berapa lama setelah itu, aku akhirnya bisa bergerak lagi. Aku mencoba tidur sekali lagi, namun saat terbangun berikutnya, aku melihat sesuatu di pojok kamar. Sosok tinggi, berwarna hitam, diam, tidak bergerak. Tapi matanya
Merahnya terang sekali, sampai aku langsung membeku. Aku gak bisa berteriak, bergerak. Cuma bisa memejamkan mata, berharap saat dibuka, sosok itu sudah hilang. Keesokan paginya, temanku tiba-tiba berkata, "Semalam, aku mimpi aneh. Kita ada di dalam rumah angker." Dan saat itu, aku langsung menceritakan semua yang aku alami malam itu. Guys, aku beberapa kali merinding sendiri. Jir, ini sebenarnya belum yang horor banget, tapi kalau kita ngalamin creepy banget gak sih? Jadi mungkin kita cerita itu dulu. Kalau kalian mau ada cerita juga, boleh banget komen ataupun request, karena aku bakalan bacain itu semua. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe.